Suara hati. Renungan kita hari ini. Topik, perlukah berbagai rasa keinginan? Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, Kejadian 3 ayat 2, 3, 4 dan 5. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Saudaraku, setiap orang pasti memiliki kehidupan dilengkapi dengan berbagai keinginan. Nah, rasa ingin sepertinya agak sepele, namun sering sekali menjadikan celah untuk masuknya dosa dalam diri kita. Kalau kita perhatikan, bagaimana dosa mula-mula berawal dari rasa keinginan si Hawa. Di saat iblis memulai siasatnya, ia mencoba menjerat kepercayaan Hawa dengan cara memutarbalikkan kebenaran. Karena iblis berkata, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Setelah iblis berkata demikian, akhirnya ia mendapati Hawa mulai tergoda pada satu keinginannya, yaitu untuk menjadi sama seperti Tuhan Allah, agar dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang jahat. Terhadap keinginan inilah, iblis menarik perhatian Hawa, hingga Hawa melihat pohon itu begitu menarik hati, dan akhirnya memakan buah terlarang itu. Saudaraku, berawal dari rasa ingin, Hawa dihanyutkan oleh keinginannya sendiri dan akhirnya tergoda. Firman Tuhan berkata, "Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya." Yakobus 1 ayat 14. Ayat ini menjelaskan kepada kita, bahwa sumber pencobaan berasal dari dalam diri manusia, bukan dari luar atau dari Allah. Keinginan pribadi yang tidak terkendali dapat akan menyeret dan menjerat seseorang hingga melakukan dosa. Saudaraku, disadari atau tidak, keinginan bisa menyeret dan memikat kita untuk jatuh dalam dosa. Itu sebabnya kita harus berhati-hati dengan rasa keinginan kita. Sebab kita selalu berkeinginan untuk menjadi kaya, berkeinginan untuk dihormati atau terpandang di depan orang, berkeinginan agar terkenal, berkeinginan supaya punya kuasa, berkeinginan untuk mendapatkan sesuatu yang berharga, dan berkeinginan lainnya, yang terlalu condong pada hal-hal duniawi. Sama seperti kata firman, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. Demikian juga dengan Saul, karena keinginannya mempertahankan kekuasaannya hingga ia berusaha membunuh Daud. Demikian juga dengan Daud, kesalahan Daud di hadapan Tuhan dalam kasus berkeinginan untuk memperistri Batsyeba, sementara Batsyeba punya suami, yang bernama Uria. Daud berzina dengan Batsyeba, dan tidak hanya sampai situ keinginan Daud, yaitu malah membunuh Uria suami Batsyeba. Tindakan ini merupakan pelanggaran berat terhadap perintah Allah, terutama karena Daud adalah seorang raja yang seharusnya menjadi contoh bagi umatnya. Keinginan yang tidak terkendali dapat berkembang menjadi dosa, dan dosa yang matang akan menghasilkan kematian secara rohani, bukan kematian secara fisik. Saudaraku,
Hidup di dunia ini kita selalu terjerat oleh rasa keinginan itu. Misalnya, tidak salah bila kita berkeinginan membanggakan diri lewat prestasi yang kita raih. Namun dahulukanlah rasa syukur kepada Tuhan Allah, jangan karena keinginan membanggakan diri, lalu kita mengabaikan Tuhan yang memberi prestasi, agar Tuhan tidak mempermalukan kita. Karena itu saudaraku, mari kita periksa keinginan-keinginan yang ada dalam hati kita. Bila kita ada menemui, maka segeralah buang keinginan yang mengarahkan kita pada hal-hal jahat. Sebab, keinginan jahat yang kamu pelihara di dalam hatimu akan berkembang dan terus membesar hingga kamu tidak mampu menahannya lagi. Lalu kamu melakukannya, dan pada akhirnya akan melahirkan dosa. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Yakobus 1 ayat 15 dan 16. Seperti Daud, yang sadar akan kesalahannya, lalu miliki keinginan yang saleh dan mulia, yang bersumber dari Tuhan Allah, yang mencondongkan dirinya keinginan kepada Tuhan untuk berdamai. Seperti pergumulan Asaf, yang berkata, "Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi." Mazmur 73 ayat 25. Jadi, nas hari ini merupakan peringatan kepada kita agar waspada terhadap keinginan diri sendiri dan belajar untuk mengendalikannya agar tidak terjerumus ke dalam dosa. Amin. Saudaraku, topik doa kita hari ini yaitu memohon pertolongan Roh Kudus Tuhan agar kita tidak terjebak dalam keinginan yang dapat melahirkan dosa. Salam sejahtera saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita.